teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya dengan Agung Marundu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, jurusan Administrasi Publik dengan mata kuliah Manajemen Bencana, dengan fokusnya terletak pada tindakan kita pada saat terjadi bencana. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu bahwa kita tinggal di daerah Indonesia, negara Indonesia yang juga berada dalam kawasan Ring of Fire, dan juga Indonesia tersebut merupakan negara yang diapit oleh dua lempeng yang aktif dan juga beberapa gunung berapi yang masih aktif. Nah, teman-teman sekalian juga, saya berfokusnya juga di Kota Palu, tempat saya tinggal di daerah Sulawesi Tengah, di mana kita berada di lempeng sesar yang orang-orang Sulawesi Tengah sudah tahu, yaitu adalah lempeng sesar Palu Koro yang sampai dengan saat ini masih aktif. Dan di mana kalau lempeng itu sudah aktif dan bisa bergerak kembali, bisa terjadi beberapa bencana seperti gempa bumi dan juga beberapa bencana alam lainnya. Nah, teman-teman, saya mau menampilkan beberapa video cuplikan pada saat Kota Palu pada tahun 2018 silam terjadi bencana alam, yaitu gempa bumi dan tsunami. Ambil korang, korang ambil. Ambil korang. Pas gempa. Bosku, jangan sini bosku. Bosku, listrik. Swasta. Mana motor? Tidak. Teman-teman juga bisa melihat bahwa langkah pertama juga yang bisa, atau langkah utama yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat fokus pada setiap bangunan di Kota Palu ini harus bisa memulai dengan rekonstruksi dari bangunan di Jepang yang melansir situs resmi Universitas di Tokyo, yaitu adalah memiliki 3 prinsip dari konstruksi, yaitu adalah antara lain struktur dengan sistem anti-seismik, redaman, dan struktur seismik terisolasi. Dan pada struktur anti-seismik terdapat beberapa elemen yang memberikan kekuatan bangunan terhadap guncangan gempa, atau dengan kata yang paling sering kita dengar adalah bangunan dengan sistem fondasi cakar ayam, yang dimana jika terjadi guncangan gempa atau terjadinya gempa bumi, bahwa fondasi di bawahnya yang akan menahan topangan di antara seluruh bangunan tersebut. Untuk masalah rekonstruksi ini juga beberapa negara sudah mencobanya, seperti di negara Amerika, Tokyo, Cina, India, Rusia, dan juga negara-negara dengan berkepadatan penduduk tinggi dan serta intensitas bencana alam yang sangat tinggi.
Nah, teman-teman juga bisa menyiapkan tas siaga bencana sebelum terjadinya bencana tersebut. Nah, di dalam tas siaga bencana tersebut kita bisa menaruh surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran kakak, dan sebagainya. Juga kita bisa menaruh pakaian untuk beberapa hari atau pakaian secukupnya, makanan ringan yang tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, radio atau ponsel, perlengkapan mandi, masker, peluit, uang, dan juga alat bantu penerangan. Tas siaga bencana ini juga sangat bermanfaat di saat kita terjadi di bencana pada saat juga di Palu 2018 silam, itu sampai berminggu-minggu, dan tas siaga bencana ini sangat membantu sekali teman-teman untuk menghadapi dan siap terhadap bencana. Nah, jika sudah terjadi bencana dengan sistem siaga 1, kita juga bisa menyiapkan atau mencari bahan-bahan makanan seperti aqua dan juga air minum. Kita harus stok yang banyak, minyak goreng, mie instan, telur, bahkan jika kita mendapatkan ikan sarden itu akan lebih bagus. Dan yang terutama kita harus mencari lapangan yang terbuka agar kita tidak lebih waspada lagi terhadap bangunan-bangunan tinggi yang akan roboh pada saat terjadinya bencana seperti gempa bumi. Gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib. Perjalanan kita masuk ke Palu via Gorontalo kurang lebih 20 jam. Nah, kemarin kita masuk langsung ke wilayah terdampak, wilayah Talise. Itu sekitar jam 3. Ada sedikit terkendala di kebun kopi, jalur kebun kopi ada longsoran, titik longsoran cukup berbahaya untuk dilintasi dan itu sistemnya buka tutup. Nah, kita terkendala di sana. Indah bilang, oke? Siap? Siapa namanya? Tapi